kopi dan teh, mana sih yang paling baik? Nah, ternyata tergantung dari kebutuhannya loh teman-teman. Makanya kali ini kita bakal bahas tentang pro dan kontra perbandingan antara kopi dan teh dan mana yang paling bagus buat teman-teman semua. Oke, yang pertama keuntungan dari kopi. Nah, kopi sendiri itu zat yang paling utama adalah kafein. Dimana kafein ini merupakan zat stimulan dan zat diuretik. Stimulan ini dapat memberikan energi tambahan pada tubuh untuk beraktivitas, meningkatkan detak jantung, meningkatkan metabolisme tubuh sehingga ketika seseorang minum kopi biasanya punya semangat ekstra untuk menjalani hari-hari. Nah, kafein pada kopi itu kadarnya lebih tinggi daripada teh nih teman-teman, dimana biasanya satu cangkir kopi mengandung 60 hingga 100 mg kafein yang sangat bagus banget untuk memulai hari-hari. Kafein sendiri terbukti dapat meningkatkan kewaspadaan dan merangsang aktivitas otak serta menurunkan resiko penyakit Alzheimer atau pelupa pada seseorang. Kopi juga kaya akan polifenol, flavonoid, dan asam kloragenat atau CGA, di mana CGA pada kopi dapat membantu menurunkan resiko munculnya plak pada pembuluh darah. Yang terbukti dapat menurunkan resiko penyakit jantung maupun resiko penyakit stroke nih teman-teman. Selain itu ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa kopi dapat menurunkan resiko kanker seperti kanker paru-paru, kanker usus besar, kanker kandung kemih maupun kanker rektum. Namun ada positif pasti ada negatifnya. Secara garis besar kekurangan kopi karena kafein yang tinggi. Kafein merupakan diuretik alami. Jadi ketika teman-teman mengkonsumsi kopi biasanya akan sering kencing ya. Yang kedua, orang-orang yang sering mengkonsumsi kopi tanpa disaring itu punya kadar kolesterol lebih tinggi daripada kopi yang disaring. Hal ini karena ampas dari kopi dapat meningkatkan kadar kolesterol pada tubuh. Sehingga sangat disarankan buat teman-teman yang pengen minum kopi, itu sebaiknya kopi yang jernih, kopi yang sudah disaring untuk mencegah kenaikan kolesterol pada tubuh. Selain itu, karena efek kafein ini dapat meningkatkan detak jantung dan irama jantung, tentu saja biasanya minum kopi tidak disarankan untuk orang-orang yang punya resiko penyakit jantung. Apalagi orang-orang yang hipertensi, karena ditakutkan dapat meningkatkan tekanan darah tinggi pada pengkonsumsi kopi nih teman-teman. Konsumsi kafein berlebih juga dikaitkan dengan peningkatan kecemasan dan kewaspadaan yang bikin seseorang merasa gelisah. Apalagi kalau udah kecanduan kopi ya, kecanduan kafein, biasanya bikin teman-teman lebih gampang panik, sulit tidur, bahkan mengalami gangguan kecemasan jika mengkonsumsi kafein berlebihan, lebih dari 400 mg per hari. Namun jika kopi dikonsumsi dalam batas wajar, 2-4 gelas per hari, maka kafein ini dapat membantu meningkatkan kesehatan pada tubuh nih teman-teman. Nah, selanjutnya kita beralih ke teh ya. Teh itu juga mengandung kafein, namun jumlahnya lebih rendah daripada kopi, sekitar 40 hingga 50%-nya. Nah, kafein pada teh juga dapat meningkatkan kewaspadaan, walaupun lebih rendah daripada efek kopi. Namun, teh mengandung L-theanin. Ya, L-theanin ini dapat mempengaruhi otak, meningkatkan aktivitas gelombang alfa pada otak, sehingga membuat kondisi mental teman-teman lebih tenang dalam menghadapi masalah. Jadi mencegah munculnya kecemasan ketika mengkonsumsi teh nih teman-teman. Efek L-theanin ini juga dapat menurunkan tingkat stres dan depresi pada seseorang ketika mengkonsumsi teh. L-theanin terkandung pada teh biasa maupun teh hijau, namun kadar yang paling tinggi ada pada teh hijau. Teh juga mengandung tinggi antioksidan, terutama EGCG dan katekin. Nah, katekin dan EGCG terbukti dapat membantu melawan sel-sel kanker, terutama sel kanker pada leher, paru-paru, prostat, payudara, maupun pankreas. Selain itu, antioksidan pada teh memberikan efek positif dalam menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah pada tubuh.
Orang-orang yang rutin mengkonsumsi teh hijau dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan tekanan darahnya sehingga membuat lebih stabil. Yang terakhir, EGCG dan katekin pada teh hijau itu terbukti dapat menahan nafsu makan seseorang. Jadi bikin kita lebih kenyang ya. Nah, efek ini sangat bermanfaat dan sering digunakan sebagai suplemen untuk penurun berat badan nih teman-teman. Ada positif pasti ada negatifnya ya. Negatifnya teh karena dia juga mengandung kafein, ketika dikonsumsi dalam dosis yang tinggi tentu saja dapat meningkatkan detak jantung, menyebabkan kecemasan, bahkan membuat susah tidur, gelisah dan mual. Yang kedua, teh mengandung tanin, di mana tanin ini ketika dikonsumsi bersamaan dengan makanan dapat mencegah penyerapan zat besi dari sayur mayur nih teman-teman. Biasanya orang-orang yang sering minum teh berbarengan dengan makan sering mengalami anemia zat besi. Jadi disarankan mengkonsumsi teh tidak berbarengan dengan makanan. Nah, efek samping terakhir yang paling sering terjadi pada kopi dan teh adalah ketika dicampur dengan gula berlebihan. Minuman-minuman kekinian itu kan sering dicampur dengan gula berlebih bahkan sampai 200-300 mg yang akhirnya meningkatkan kalori dan meningkatkan kadar gula darah. Ini bisa meningkatkan resiko diabetes. Selain itu, pencampuran kopi dan teh dengan susu itu dapat menghambat nutrisi optimal pada kopi dan teh sehingga sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi teh dan kopi dengan susu ya teman-teman. Paling bagus kopi dikonsumsi dengan kayu manis, di mana kayu manis ini dapat membantu menstabilkan kadar gula darah dan menurunkan tekanan darah. Jadi kayu manis dapat menghambat efek-efek negatif dari kopi nih teman-teman. Paling bagus, terutama teh hijau, dikonsumsi dengan jeruk nipis atau lemon, di mana mencampur teh hijau dengan jeruk nipis atau lemon plus madu alami dapat meningkatkan kadar antioksidan dan antibakteri pada teh hijau sehingga lebih bermanfaat pada tubuh nih teman-teman. Nah, lalu mana yang terbaik antara kopi dan teh? Tergantung dari kebutuhan teman-teman nih. Karena kopi sendiri itu tinggi akan kafeinnya. Bagus untuk teman-teman yang membutuhkan asupan energi optimal untuk beraktivitas atau berolahraga ya, sehingga membantu meningkatkan kewaspadaan dan metabolisme pada tubuh nih. Namun jika teman-teman sering bekerja dalam tingkat stres yang tinggi, membutuhkan kestabilan emosi sekaligus kestabilan tenaga, maka sebaiknya memilih teh untuk dikonsumsi setiap harinya. Nah, itu tadi beberapa perbandingan antara kopi dan teh ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video selanjutnya. Bye-bye!